Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pembelajar hukum, kembali lagi di Lamin Ilmu Podcast episode Perempuan. Hari ini kita akan membahas tentang problematika perlindungan hukum perempuan dalam rumah tangga. Untuk podcast hari ini yaitu adalah kerjasama dari Lamin Ilmu Podcast dengan Pusat Studi Hukum Perempuan dan Anak (PUSPA). Pada hari ini kita kedatangan pemateri atau narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Agustinawati SHMH. Halo Ibu, Assalamualaikum. Halo Mbak Vera. Sebelum masuk Bu ke podcast yang akan kita bicarakan materi yang sangat luar biasa, saya mohon izin untuk membacakan sedikit tentang kurikulum Ibu ya Bu ya, kurikulum vitae Ibu. Yang pertama, Ibu ini adalah lulusan dari Universitas Mula Warman pada tahun 2008. Lalu beliau juga melanjutkan studi S2-nya di Universitas Brawijaya Malang tahun 2011 lulusnya. Dan beliau pernah menjabat sebagai sekretaris jurusan Ilmu Hukum tahun 2016 sampai 2017 Ibu. Lalu beliau juga merupakan Ketua Pansel PPKS, yaitu Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Mula Warman pada tahun 2022. Dan saat ini beliau juga sebagai pengurus di bidang pendidikan dan penyebar luasan hak-hak perempuan pada Pusat Studi Hukum Perempuan dan Anak (PUSPA) Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Ibu, sehat hari ini Bu? Alhamdulillah, sehat luar biasa. Iya Bu. Pembahasan kita hari ini sebenarnya adalah pembahasan yang sangat luar biasa Bu, karena pada dasarnya pembahasan hari ini merupakan konteks dari 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan atau juga 16 hak KTP, yaitu merupakan kampanye global Bu, di mana setiap tahunnya di tanggal 25 November sampai dengan 10 Desember diperingati sebagai Hari Anti Kekerasan pada Perempuan. Pada hari ini Bu, kita akan membahas tentang problematika perlindungan hukum perempuan dalam rumah tangga Bu. Yang ingin saya ketahui Bu sebenarnya, definisi dari kekerasan seksual itu sendiri apa sih Bu? Ya, kalau kita bicara kekerasan seksual itu kan sebenarnya sebagai salah satu bentuk dari kekerasan dalam rumah tangga ya. Karena kita membahas kekerasan dalam rumah tangga itu dilihat dari banyak aspek karena bentuknya juga banyak. Kalau kita lihat dari definisinya, apa sih kekerasan dalam rumah tangga itu gitu ya. Jadi kalau kita lihat itu secara umum memang segala perbuatan yang kemudian memberikan kesengsaraan, penderitaan secara fisik, psikologis gitu ya, penelantaran dan lain-lain, dan itu bukan hanya terhadap perempuan, tapi sebenarnya bisa juga terhadap laki-laki. Tapi memang selama ini gitu ya, berdasarkan data itu yang menjadi korban itu adalah lebih banyaknya adalah perempuan. Benar sekali Bu, sesuai dengan data yang juga Vera dapatkan Bu. Pada dari 1 Januari 2024 sampai saat ini jumlah kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan itu sebanyak 20.765 kasus atau 61,2% dari kasus tersebut terjadinya di dalam rumah tangga. Dan yang menariknya lagi Bu, dalam definisi kekerasan dalam rumah tangga itu konteks atau subjek utama yang sering terjadi adalah pada perempuan Bu. Kenapa sih Bu perempuan ini sering sekali menjadi, mohon maaf sebelumnya, korban untuk kekerasan di dalam rumah tangga Bu? Oke, jadi kalau kita bicara kenapa sih perempuan sering banget ya jadi korban ya. Jadi memang kita itu kan di dalam rumah tangga perempuan Indonesia itu kan seringkali ditempatkan di posisi bawah ya, artinya laki-laki terus perempuan. Dan di Indonesia ini juga masih banyak perempuan yang ternyata tidak mandiri. Artinya hanya bergantung pada suami gitu ya. Dan pada saat posisinya demikian ditambah lagi dengan rendahnya pendidikan gitu kan. Kemudian kadang-kadang juga pihak keluarga di dalam rumah tangga itu juga kadang-kadang suka acuh gitu. Jadi kalau kita tuh misalnya perempuan, udahlah urusan masak, urusan cuci itu semua perempuan gitu. Padahal kadang-kadang kita suka lupa sebenarnya perempuan itu kodratnya apa sih gitu ya. Kodratnya kita itu kan hanya mengandung, melahirkan, menyusui. Karena 3 hal itu nggak bisa digantikan oleh laki-laki gitu ya. Tapi untuk memasak, mencuci dan lain sebagainya itu tuh sebenarnya menjadi tugas jenis kelamin ya. Kita gender itu kita nggak ada lagi urusannya. Ini tugas siapa gitu. Mau ngurus anak itu bukan hanya tugas perempuan, tapi juga harus ada laki-laki. Tapi di dalam lingkungan kita di Indonesia itu
hal-hal seperti itu tuh justru masih kurang, sehingga menempatkan perempuan itu ini semuanya perempuan, sehingga apa? Mengejar pendidikan itu nomor keberapa gitu kan. Kemudian berdaya secara ekonomi juga akhirnya sulit gitu. Ditambah lagi keluarga ya udahlah perempuan gak usah sekolah tinggi-tinggi, udahlah nikah gitu. Benar sekali Bu ya. Banyak konteks-konteks dalam hal ini perempuan tersisihkan Bu ya. Tersisihkan dari sosial, budaya, culture itu juga mempengaruhi Bu ya. Kalau dari bentuk kekerasan sendiri Bu, terutama di dalam rumah tangga itu Bu, apa aja sih sebenarnya? Ya, kalau kita lihat tuh kan sebenarnya berdasarkan Undang-Undang PKDRT ya, bentuk-bentuknya itu mulai fisik, psikis gitu ya, seksual, kemudian penelantaran gitu. Nah sebenarnya bicara kita fisik itu kan mungkin ya kita orang udah banyak tahu. Kita bicara fisik jelas ada kontak gitu ya, pemukulan gitu ya, entah dan lain-lain ya, sebanyak-banyak bentuknya karena mungkin dalam bentuk kecil itu mungkin hanya tamparan atau apa gitu ya, bahkan mungkin bisa sampai diinjak dan lain-lain gitu. Kemudian bicara psikis kita tuh perempuan kan sebenarnya lebih peka hatinya ya. Jadi pada saat kita tuh dikatain sesuatu yang mungkin membuat kita sebagai istri tuh ih kok gitu ya. Kok kita disebut atau dengan secara verbal itu dikatain sesuatu yang nggak pas atau nggak pantas. Loh, kita ini istrinya dia gitu ya. Kemudian yang harusnya dimuliakan, harusnya diberikan kata-kata sanjungan gitu ya, pujian. Malah yang kita terima adalah sebaliknya gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu tuh juga masuk ke dalam kekerasan psikis gitu ya. Ditambah lagi dengan hal-hal lain. Jadi kadang-kadang misalnya mohon maaf, ada kadang-kadang bicara perselingkuhan. Istri mungkin laki-laki kadang-kadang suka mencari, maaf ya, misalnya kambing hitam gitu ya, dengan menyalahkan istrinya berselingkuh gitu. Dan itu dikatakan kamu ini zina dan lain-lain. Nah, dan itu sebenarnya tidak dilakukan gitu ya. Nah, kemudian bicara kekerasan seksual. Nah, sekarang kan sebenarnya bicara kekerasan seksual itu kan yang nggak boleh adalah pemaksaan. Pemaksaan hubungan seksual yang kadang-kadang juga orang mikir, lah kamu istriku, mau gimana aja ayu gitu ya. Tapi mungkin Mbak Vera pernah dengar ya, ada satu kejadian itu, ada satu contoh misalnya mohon maaf suaminya ternyata lebih maunya mungkin sehari sampai berapa kali kalah minum obat gitu ya. Nah, tapi istri nggak tahan. Nah, itu dan saat kondisi seperti itu tuh sebenarnya perempuan bilang, waduh, aku nggak kuat nih, aku merasa ada KDRT nih, karena aku nggak sanggup begini gitu ya. Nah kemudian bicara penelantaran, nah penelantaran ini sebenarnya kalau ya mungkin tadi lupa disampaikan ya, jadi kita juga kebetulan juga ada bergabung juga di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum ya, Fakultas Hukum Universitas Munawarman. Itu sebenarnya bicara penelantaran itu kan juga baik secara ekonomi gitu ya. Jadi kadang ada suami yang nggak tahu pergi berapa tahun, istri udah ditelantarin, mau anak istri mau hidup apa enggak gitu, suami juga udah nggak tahu. Dan itu hal-hal yang kadang-kadang misalnya istri udah cari, udah kemana ini suami nggak tahu hidup apa udah nggak ada dan lain-lain gitu. Dan ternyata di belakang hari diketahui ternyata udah nikah lagi, ternyata udah punya rumah tangga lagi tapi di tempat yang lain gitu, dan tidak ada memberikan kabar sama sekali kepada istrinya. Ya kita bisa bilang itu juga masuk kategori penelantaran gitu, karena sebagai suami dan istri itu kan kita udah menyepakati ya, bahkan kita sudah berjanji di hadapan Tuhan, dan suami itu harus memberikan kehidupan yang layak kepada baik anak maupun istrinya gitu. Ini adalah hal yang menarik saya kutip tadi Bu. Kekerasan secara psikis Bu ya. Kalau dilihat secara fisik tentu kita melihat luka-luka, luka ringan, luka berat, atau juga sampai mohon maaf ada sampai tidak bisa bangun kembali gitu Bu. Tapi kalau misalkan luka secara psikis ini Bu, Ibu pernah nggak sih menangani kasus yang dari korban itu terlukanya mulai dari psikis Bu, bukan dari luka fisik gitu Bu? Ya jadi gini. Kadang-kadang kan kita memang agak ini ya, karena kita orang hukum ya. Sebenarnya memang kita perlu disiplin ilmu lain untuk membantu kita menganalisa gitu. Tapi mungkin secara ini pada saat kita lakukan konsultasi gitu, dan itu nampak dan terbaca gitu ya. Karena alhamdulillahnya karena kita berperan sebagai
pihak yang memberikan bantuan akhirnya mereka menyampaikan gitu ya. Kita dikatain begini, misalnya udah kamu nih pezina, kamu misalnya apa sih kamu perempuan yang nggak kerja, nggak punya penghasilan dan lain-lain. Bahkan mungkin bisa, ya mohon maaf ya, mungkin saya nggak pas kalau disampaikan ya di sini, karena ada kata-kata yang memang sudah apa namanya, cukup menyakitkan dan itu biasanya berulang-ulang. Apalagi kalau mungkin kita pekerja ya, dan itu juga akan apa namanya, bisa mempengaruhi lingkungan kerja. Nah, kita sebagai perempuan bekerja, kita kan harus berpikir ya, kita mau ngapain, kegiatan apa dan lain-lain. Ternyata di balik perempuan yang tegar kadang-kadang ya, ternyata di dalamnya itu dia sudah menjadi korban kekerasan psikis gitu ya. Kita nggak tahu ya, kadang-kadang dalam posisi rumah tangga itu memang pasti ada ketimpangan. Misalnya suami merasa lebih hebat, merasa penghasilan lebih besar gitu ya, atau justru sebaliknya. Karena yang perempuan gajinya lebih besar, suaminya kurang, itu biasanya pasti ada karena ada ketimpangan. Kadang-kadang kata-kata yang kurang pas itu keluar. Nah, tinggal memang ya ini bukan hal yang mudah ya, karena memang kadang-kadang pendidikan yang tinggi pun tidak menjamin rumah tangga itu bahagia. Jadi memang kita tuh kadang-kadang perempuan juga perlu sadar, kita ini perempuan, kita tuh istri. Oke, misal saya dengan Mbak Vera, kita sama-sama perempuan yang berkarir gitu ya. Tapi kita juga harus mampu menempatkan diri. Jadi pada saat kita di rumah, oke, kamu suamiku, aku istrimu gitu ya. Ada anak-anak gitu. Bagaimana cara kita komunikasi yang baik gitu. Karena jika enggak, timpang, satu emosi, satunya emosi. Kadang-kadang ada hal-hal yang kita harusnya tidak terucap malah keucap. Gitu. Berarti ada kondisi di mana itu juga berpengaruh dari psikis kita ketika kita emosional, itu keluar begitu saja sebenarnya, Bu ya. Awalnya bisa dimulai dengan hal-hal seperti itu. Tapi lama-lama karena kita udah ada masalah yang nggak selesai gitu ya. Jadi kalau kita udah lagi apa namanya ngobrol terus tiba-tiba naik level beda pendapat, terus akhirnya keluarlah kata-kata yang nggak pas gitu ya. Kemudian hari itu mungkin tersebut, kapan besoknya dan seterusnya ternyata terulang. Nah, hal-hal yang terulang lama-lama membuat kita nggak nyaman, dan itu seringkali menjadi apa namanya penyebab gitu, penyebab awal. Jadi kalau kita bicara apa namanya kekerasan psikis ya, banyak bentuknya, dan yang pasti itu akan menyakiti kita secara mental dan pikiran gitu. Dan kita perlu sadari memang kekerasan psikis itu menurut saya itu yang paling besar ya sebenarnya. Karena pada saat kita tuh perempuan sakit hatinya, kita tuh nggak sehat. Nggak sehatnya secara pikiran, kita udah nggak bisa ngurusin anak-anak secara seharusnya gitu ya. Karena kita ini kan punya produksi cinta ya, seperti baju saya hari ini yang pink penuh cinta gitu ya. Kita tuh perempuan harus memberikan cinta kepada anak-anak. Nah, pada saat kita tuh sakit ya, pola pikir kita sakit, kita nggak bisa berpikir sesuatu yang harusnya bahasa yang kita keluarkan adalah bahasa kasih sayang. Nah, itu akan mempengaruhi anak-anak akhirnya. Nah, kemudian suami yang dia berharap kamu harusnya begini gitu kan. Lah kita bagaimana kita mau melayani dengan cinta, sedangkan kita tuh dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Gitu. Benar Ibu. Konteks tidak baik-baik saja nih Bu. Vera mau kasih tahu Bu. Sekarang itu di sosial media ada tren namanya marriage is scary. Menikah itu menakutkan Bu bagi perempuan kebanyakan Bu. Terutama karena banyaknya kekerasan dalam rumah tangga, lalu penelantaran secara psikis dan ekonomi. Tapi juga dapat dikatakan apa sih Bu sebenarnya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terutama kepada perempuan Bu? Ya memang kalau kita bicara faktor ya, salah satu ini kan apalagi di zaman modern sekarang ya, orang-orang cenderung ini KDRT tinggi banget gitu ya. Kita udah punya PKDRT udah 2 dekade, udah 20 tahun, tapi kok ternyata tingkat KDRT masih tinggi banget gitu. Perempuan akhirnya mikir, aduh, udahlah lebih baik jadi perempuan mandiri, nggak usah nikah lah gitu ya. Kadang-kadang kan di lingkungan sekarang tuh ada pola begitu, udahlah, toh kita udah kerja, apa sih yang dicari gitu kan. Nah tapi memang kita perlu ini ya, karena kita dalam kehidupan itu kan bukan hanya bicara masalah hukum, ada urusan kita dengan yang kuasa, urusan agama dan lain-lain. Kita tuh memang apa namanya perlu menanamkan itu, karena kalau enggak ada regenerasi, orang takut gitu. Padahal
setiap rumah tangga itu punya cobaan masing-masing. Kalau misalnya ya, kalau kita misal tadi berangkat, Bu, faktornya apa sih? Ya sebenarnya kalau misalnya saya sebut pendidikan yang kurang, itu juga sebenarnya kadang-kadang tidak menjamin, gitu kan. Lah kemudian ternyata lingkungan sosial di lingkungan rumah tangga kita itu ternyata ya mohon maaf bisa ada keluarga. Kadang-kadang suka acuh juga. Kan kita kan sekarang ada ya misalnya keluarga yang merasa begini, ini kan urusan kamu, urusan rumah tanggamu, kita nggak boleh ikut campur. Ya silahkan diselesaikan. Kadang-kadang ada yang begitu, tapi kadang-kadang mereka lupa mana batasannya. Saat misalnya pernah nih, misal tadi Mbak Vera sempat singgung case ya, ini saya lempar case sedikit ya. Ada orang tua yang kemudian datang ke kami meminta bantuan hukum kepada kami itu juga, Bu ini tolong anak saya kadang kalau lagi berantem sama suaminya gitu sampai diseret-seret sampai ditarik gitu. Kami mohon bantuannya dan ini ya saya paling tidak di awal keluarga ternyata responsif ya. Ada juga yang kadang-kadang tidak respon. Bahkan tetangga mungkin dengar gedebak-gedebuk juga kadang-kadang nggak peduli. Udahlah urusan orang gitu. Nah sekarang saya pikir urusan kita di dalam lingkungan sosial ini juga perlu ditingkatkan karena jangan sampai nanti kita cuek-cuek aja tiba-tiba dengar korban gitu kan udah parah udah apa gitu ya. Nah itu jangan sampai kemudian menjadi kalau kita bicara tadi faktor ya pendidikan, masalah sosial, kemudian perempuan yang rata-rata juga karena nggak kerja, tidak berdaya secara ekonomi gitu ya. Nah itu juga faktor karena kita seringkali kita hanya berharap pada suami. Nah maka perempuan-perempuan sekarang juga harus dapat mendapatkan penghasilan gitu kan. Sekarang macam-macam ya, kita bisa di rumah aja sambil buka HP bisa jualan gitu kan. Paling tidak kita punya penghasilan. Jadi kita ada punya penghasilan sendiri gitu, nggak perlu meningkatkan skill dan lain-lain. Jadi ya boleh misalnya buka catering dan lain-lain gitu. Paling tidak kita punya perempuan Indonesia harus berdaya secara ekonomi. Benar terutama Indonesia. Tapi Bu, saya juga terkadang berpikir bahwa budaya kita di Indonesia ini masih sangat kental bahwa kalau istri memang harus menuruti suami, tapi juga suami dalam konteks untuk melihat atau melindungi istri ini kan sangat kurang Bu ya. Ketika seorang suami dalam lingkup rumah tangga melakukan kekerasan secara psikis ataupun yang lainnya tadi yang Ibu sebutkan, apakah memiliki akibat Bu terhadap perempuan itu sendiri? Ya, jadi memang kalau kita posisikan suami itu kan sebenarnya posisinya pelindung ya. Benar. Yang harusnya memberikan cinta, memberikan kasih sayang gitu ya, memberikan contoh. Yang kemudian misalnya dia ternyata menjadi pelaku KDRT gitu ya. Ini kan sebenarnya kita itu Pak Vera kalau kita mau mundur sedikit ya. Suami itu sebenarnya kita bisa udah kelihatan laki-laki itu kelihatan karakternya itu sebenarnya mulai sebelum nikah. Wah, ya. Jadi kalau kita belum nikah tuh kita lihat misalnya pada saat ada masalah. Bagaimana sih problem solvingnya gitu ya. Dia akan marah-marah sendiri, banting-banting dan lain sebagainya. Karena itu sebenarnya karakter. Perempuan kadang-kadang suka begini, oke lah, mungkin nanti kalau udah nikah nggak lagi. Bisa berubah. Nah, faktanya nggak gitu. Jadi kebanyakan ternyata nggak. Nah, cuma kadang-kadang kita juga perempuan suka lupa. Oke, kita udah tahu tuh biasanya faktor yang mendorong dia melakukan itu apa. Kadang-kadang kita ini kan perempuan suka ini juga ya. Akhirnya udahlah biarin, akhirnya pleng sekalian gitu kan. Nah jadi memang kalau kita bicara ya sebaiknya memang dari awal kita pilih suami yang baik gitu ya, bisa memberikan contoh, bisa mengimami, dan dia paling tahu. Jangan sampai nanti kita itu kan perempuan suka makhluk ngambek ya. Kita itu sukanya pengennya diperhatikan, pengennya kalau marah tuh jangan marah balik gitu. Ya kan, jadi kalau kita marah ya ayolah dibujuk gitu. Tapi ada juga laki-laki yang kadang atau suami ya yang pada saat mungkin dia capek, mungkin dia udah lelah di kantor, udah ini, pengennya tuh di rumah udah ini. Datang-datang kita cemberut, datang-datang kita apa. Nah, cuma ya itulah, memang mungkin kalau Mbak Vera tahu ya sekarang tuh kan ada persiapan pernikahan gitu ya. Kalau di sekarang tuh kan orang mau menikah tuh ada kayak pranikah gitu. Nah, itu diajarin bagaimana sih jadi istri, jadi suami, tanggung jawabnya apa dan bagaimana. Nah, itu penting. Karena pada saat orang tuh mendapatkan pengetahuan begitu tuh masuk ke pernikahan gitu ya. Dia udah tahu posisinya apa dan dia harus bagaimana gitu. Karena kalau enggak
ya itu tadi. Kita beberapa hal yang harusnya nggak terjadi, yang harusnya kita bisa cegah, ya malah kejadian. Benar. Gitu. Tapi menarik juga ya Bu sebenarnya kalau dilihat dari persiapan pranikah sebelum menikah ini, terus dilihat juga beberapa isu belakangan bahwa seperti yang Ibu sampaikan bahwa memang ada faktor-faktor mungkin dari internal suaminya, terlihat lelah, pulang-pulang perempuan ini cemberut. Tapi kalau dilakukan silent treatment Bu, ini lucu nih Bu, ada silent treatment. Betul. Menurut Ibu bagaimana Bu? Apakah memang faktor dari marah salah, kekerasan salah, silent treatment juga salah? Menurut Ibu bagaimana Bu? Ya ini menarik ya, karena memang isu silent treatment kan belakangan lagi rame nih. Betul. Aduh suami kadang-kadang gini, mereka tuh kan laki-laki memang secara otak juga beda sama kita nih. Betul. Mereka itu kadang-kadang merasa begini, oke ini aku ada masalah, aku harus selesaikan sendiri, gitu kan. Mereka kadang-kadang lupa, lo sayang gitu ya, kamu punya suami, punya istri, yang kami siap dengerin apapun keluhan kamu, gitu kan. Nah tapi kadang-kadang laki-laki tuh merasa gini, ini masalah saya harus selesaikan sendiri, saya nggak mau menyusahkan istri gitu. Nah padahal kita tuh ingin dilibatkan dalam proses itu. Komunikasi ya. Bagaimana coba kalau kita punya masalah atau kita lihat suami kita tuh ternyata sepertinya ekspresinya berat, lelah, tapi kok diem. Jadi lagi nggak pernah marah, tapi kan kalau kita nikah terus nggak ada respon kan bingung ya. Ya mungkin harusnya dia respon suka nggak suka, atau mungkin ada masalah harusnya dibicarakan dia malah diem. Lah itu kalau mungkin sesekali nggak apa-apa, tapi kalau bertahun-tahun kita nggak kuat. Betul. Nah apalagi kalau kita bicara secara karakter ya, yang istri ekstrovert, suami introvert. Benar. Punya masalah diem, istri nggak bisa, nggak sanggup. Jadi kita juga pernah punya klien juga begitu. Jadi kalau dalam rumah tangga dalam kondisi seperti itu udah nggak tahan. Jadi istrinya itu kita pernah punya cerita klien itu sampai pergi dari rumah. Begitu konsultasi sama kita, oke, saya bilang dari istrinya cerita itu dengan antusias, oke, ibu sepertinya memang ekstrovert dan suaminya tipenya begini. Saya bisa bayangkan rumah tangga selama berapa tahun dengan kondisi seperti itu pasti tidak menyenangkan. Jadi memang ya itu sebaiknya memang sebelum kita pilih, sebelum janur kuning melengkung, sebelum kita tanda tangan di buku hijau itu gitu ya, sebaiknya kita udah pikirkan. Ini laki-laki yang pas untuk kita itu yang bagaimana supaya jangan sampai nanti kita tebak-tebak buah manggis ya, oke lah, kita berharap semua akan baik-baik saja, semua akan berubah, tapi ternyata tidak. Kalau dalam konteks silent treatment itu termasuk dalam penelantaran dalam rumah tangga tidak Bu ya? Kalau saya lihat sebenarnya ya, kalau kita bicara kekerasan kita masukkan ke dalam bentuk ya, ini masuk apa sih, penelantaran atau apa? Karena bisa jadi kalau dia dibilang menelantarkan, bisa jadi juga enggak. Betul. Karena mungkin secara kewajiban dia berikan, secara semua kewajiban dia sebagai suami dia berikan gitu kan. Tapi bisa jadi yang kena ini ke psikis justru. Betul. Lah kita tuh kadang-kadang perempuan suka gini, aku kok nggak diomongin, didiemin sehari tuh tahan nggak, kan susah ya. Jadi kita tuh kadang-kadang, kita tuh perempuan pada saat suami itu tidak merespon, kita kan kadang-kadang merasa, aku ini bermakna nggak sih buat kamu gitu. Aku ini berarti nggak sih? Makna aku buat kamu tuh apa gitu ya? Kalau kita mau bicara, ya, Bu, iya kita kan merasa lah. Terus dia diem, padahal mungkin dalam hati suami tuh dia nggak maksud ya. Dia nggak punya, bukan niatnya untuk menyakiti hati istri, tapi secara tidak langsung perilakunya itu juga ternyata menyakiti gitu. Jadi kalau saya lebih ke masalah psikis ya. Nah karena kalau kita udah merasa insecure, kayaknya suamiku mungkin udah nggak sayang ya, mungkin suamiku udah nggak cinta, mungkin aku banyak kekurangan, mungkin apa, dan itu tidak ada komunikasi. Nah sehingga itu terus tertanam terus sampai bertahun-tahun dan akhirnya angkat tangan dan menyerah. Benar Bu. Sejauh ini Bu ya, dari beberapa kasus yang telah terjadi dari Januari 2024 sampai memasuki akhir 2024, banyak sekali polemik dan problematika. Kalau dilihat dari sisi regulasi saat ini Bu, apakah sudah dapat melindungi kekerasan terutama dalam konteks perempuannya terlebih dahulu Bu? Karena untuk masuk ke ranah anak itu kan lebih dalam lagi Bu ya. Tapi untuk dari sisi perempuannya apakah sudah melindungi sejauh ini? Ya, jadi kalau kita bicara ini kan sebenarnya undang-undang yang tujuannya itu menghapuskan ya.
Karena judulnya saja kalau kita lihat dari berbagai peraturan perundang-undangan itu yang judulnya menghapuskan tuh kayaknya undang-undang ini gitu ya 23 2004. Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Lah, ini maunya menghapus kok malah tiap tahun naik gitu kan. Nah, jadi kalau saya perhatikan sih saya berharap ini memang mungkin perlu revisi ya. Artinya akan dianalisa kembali beberapa pasal supaya pelaksanaannya ini bisa tepat gitu sesuai dengan yang dibutuhkan saat ini. Apalagi ini kan undang-undang udah 20 tahun yang lalu ya. Kondisi saat itu dan kondisi saat ini apalagi mungkin masalah teknologi dan lain-lain gitu ya. Itu udah berkembang sehingga menurut saya sebaiknya direvisi. Karena memang kalau kita bicara efektif nggak sih lah. Kalau kita bicara efektif atau tidak lah kok ya kasusnya meningkat gitu kan. Tapi kalau ini kan kita bicara misalnya dalam proses penyelesaian ya atau bicara penegakan hukum ya. Jadi kalau di dalam undang-undang PKDRT ini kan karena bicaranya adalah deliknya aduan dan seringkali perkara KDRT itu masuk ke kepolisian kemudian diselesaikan dengan restoratif justice gitu ya. Atau misalnya di lingkungan masyarakat kemudian damai menandatangani kesepakatan gitu kan dan ternyata berulang kemudian perempuan sekarang kan daripada aku udah di KDRT terus gitu ya. Ada juga yang misalnya, Bu udahlah nggak apa-apa, aku nggak usah ini, yang penting suamiku sekarang udah nggak ada di sini, dia udah nggak KDRT aku lagi, aku sekarang udah nggak ini, udah nggak merasa tersakiti, udah nggak merasa apa. Tapi sebagian merasa untuk menyelesaikan masalah itu kayaknya lebih baik untuk berpisah. Kalau sudah berpisah itu memang udah titik akhir ya. Akhirnya kita tuh kadang-kadang juga sering memberikan advice tuh kalau bisa ya mungkin kita nggak ada yang menginginkan suatu rumah tangga itu berpisah ya. Tapi kalau kita coba mengutip salah satu ustadz mengatakan orang pernikahan itu justru jadi wajib untuk berpisah kalau sudah saling menyakiti ya. Jadi kalau mungkin Allah membenci orang bercerai ya. Perceraian itu dibenci gitu, tapi jadi wajib kalau saling menyakiti. Kita bareng tapi kita saling menyakiti. Nah, jadi kalau misalnya terus itu diteruskan, di antara kita sudah nggak sehat, ditambah lagi dengan anak-anak dan lain-lain, justru malah tambah hancur. Kan mungkin Mbak Pera pernah dengar, kita kalau bicara broken home, anak broken home itu kan bukan hanya anak dari perceraian. Tapi keluarga yang utuh itu pun bisa dikatakan anak yang broken home. Kenapa? Karena komunikasi ibu dan bapaknya nggak jalan di dalam rumah itu. Nggak jalan di rumah itu, nggak ada kehangatan, nggak ada kenyamanan sehingga anak juga keluar dari rumah. Dan kita perempuan juga akhirnya ada di kondisi yang terkurung ya. Kita mau speak up. Makanya sekarang kan rame ya kalau dari kampanye itu dia tuh speak up gitu ya, berani bicara gitu, berani sampaikan. Karena kita tuh kadang-kadang bingung, perempuan itu kan gini, kalau kan kita di masyarakat kita itu kalau kita ngomongin suami itu kayaknya ini aib banget gitu. Benar. Ya, nggak boleh ngomong gitu. Ya terus kita kalau disakitin terus nggak ngomong kan repot ya. Nah tapi ada titik-titik tertentu masa atau kejadian tertentu yang memang kita harus ngomong dan kita perlu bantuan gitu dengan orang lain. Nah pada saat kita sharing dengan orang lain itu kan sebenarnya pilihannya macam-macam ya. Entah nanti mungkin kita mau ke ranah pidana atau justru ke ranah perdata. Tapi kita harus berani bicara. Kita harus sampaikan bahwa oke, stop. Aku udah nggak bisa diginiin lagi, nggak bisa. Aku tambah nggak sehat dan anak keturunanku juga akan kena dampaknya. Dan itu kita sebagai perempuan kan mikirnya panjang ya. Benar. Kita nggak mungkin mikir hanya diri kita sendiri. Oke, aku kamu selesai, enggak. Benar. Tapi panjang. Karena yang kita perlu perhatikan juga pada saat kita perempuan menjadi korban KDRT dan disaksikan oleh anak gitu ya. Yang kita khawatirkan adalah anak akan mencontoh perilaku itu. Benar. Misalnya ibu dipukul, diem aja. Betul. Atau memberontak. Ini baik anak laki-laki atau perempuan misalnya ya. Anak laki-laki akan merasa begini, oke, mamaku dipukul nggak apa-apa kok. Mewajarkan hal itu. Suatu saat dia mungkin ada di posisinya bapaknya, dia akan melakukan itu. Nah atau misalnya di anak perempuan, ternyata istri itu boleh kok dipukul. Betul. Akhirnya dia mewajarkan juga, nggak apa-apa. Dan itu biasanya berulang.
Nah, maka kita memang harus putuskan siklus yang begitu. Ini nggak wajar. Ini bukan sesuatu yang biasa. Ini bukan sesuatu yang misalnya keluarga tidak boleh ikut campur. Keluarga harus masuk di wilayah itu, gitu ya. Kalau misalnya emang udah kekerasan dalam rumah tangga ini sudah tidak bisa kita tenggang lagi gitu ya, artinya kondisinya udah oke, ini cukup, silahkan kalian pilih mau apa gitu ya. Nah, kalaupun misalnya sampai misalnya ke perceraian atau ke pengadilan agama, kan bicara ranah perdata itu masih ada upaya mediasi ya. Kadang-kadang misalnya di masyarakat, di keluarga sudah bikin kesepakatan, begini gitu. Bisa jadi mungkin dengan buat mediasi di pengadilan agama itu membuat satu tekanan tersendiri gitu ya bagi suami. Saya akan begini, akan begitu gitu. Dan istri sudah megang kartu ini gitu ya. Jadi nanti suatu saat kalau kamu mungkin akan mengulang, maka ya saya dengan berat hati akan melanjutkan kegugatan gitu kan. Nah, jadi memang kita bicara KDRT itu kan banyak hal ya. Baik mau ke perdata atau kita mau laporkan secara pidana gitu ya. Tapi paling tidak memang kita berharap pemerintah hadir di sini. Pemerintah hadir memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara, terkhusus perempuan Indonesia gitu kan. Bagaimana perempuan-perempuan ini merasa nyaman di dalam rumah tangganya, membina rumah tangga tanpa ada kekhawatiran gitu ya, dan mereka tahu akan kemana pada saat mereka membutuhkan pertolongan, lingkungan keluarga, tetangga, lingkungan sosial gitu, semua paham, sehingga kita itu nggak ada tuh kayak tadi Mbak Vera bilang, orang-orang nggak ada lagi yang berani mau nikah gitu, karena orang cuek. Tapi kalau lingkungan itu terus kita bangun, insya Allah ke depan mungkin ya mudah-mudahan rumah tangga itu bisa lebih baik dan terbebas dari KDRT. Itu yang kita harapkan sebenarnya. Betul. Kembali lagi Bu, di tren Married is Scary ini untuk memberikan ilmu kepada pembelajar hukum, terutama dari bagaimana cara implementasi dari peraturan kekerasan dalam rumah tangga ini, apakah dalam penegakannya itu sudah bagus Bu? Sehingga pembelajar hukum terutama yang perempuan mengetahui bahwa ada loh regulasi yang mendasari untuk melindungi, bahkan harusnya menghapuskan kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri Bu. Implementasinya sejauh ini bagaimana Bu? Ya, kalau kita lihat pelaksanaannya sih sebenarnya memang lebih banyak yang diselesaikan dengan restoratif justice ya. Karena memang yang diutamakan itu, karena ini bicara rumah tangga gitu kan. Tapi memang ada juga yang kemudian perkara itu lanjut. Nah, ini kondisi dilemanya perempuan tuh di sini. Benar. Pada saat kita tuh perempuan istri gitu ya. Udahlah aku laporin, terus nanti biar diproses di kepolisian, biar kapok gitu atau memberikan efek jerak gitu ya. Tapi ternyata yang kan harapannya itu kamu setelah jerak nanti kamu selesai, aku berharap kamu akan berubah karena kamu sudah diberikan hukuman gitu. Faktanya itu nggak akan terjadi. Pada saat suami sudah dihukum gitu ya dengan perbuatan yang memang ya kalau kita bilang memang sudah sepantasnya gitu ya. Ya dia keluar udah nggak mungkin akan baik-baik saja dengan kita gitu. Itu nggak ada cerita. Tapi kita ini kan perempuan makhluk yang, aku berharap sih kamu nanti keluar dari situ kamu baik dan kita balik lagi gitu. Berubah. Tapi nggak ada cerita. Jadi kalau mungkin ya kita saling sharing lagi ya. Misalnya dulu pernah ada yang CLBK ya, kalau kita CLBK itu cinta lama bersemi kembali gitu ya. Dia udah nikah, udah punya anak, bayinya lucu gitu ya. Kemudian dia CLBK mau minta cerai, istrinya nggak mau. Nah, ini kan akhirnya memicu KDRT kan. Pada saat sudah memicu, sekali 2 kali dimaafkan. Tapi ternyata berulang karena dia mendesak sekali untuk berpisah gitu. Karena dia ingin balik dengan mantan kekasihku, gitu ya. Akhirnya begitu dia istrinya nggak mau memberikan buku nikah sebagai syarat untuk mengajukan perceraian gitu kan. Akhirnya terjadilah KDRT dan akhirnya istrinya melaporkan. Dan tidak seperti yang diharapkan oleh istrinya gitu ya. Akhirnya setelah putus kasus KDRT-nya, kemudian si istri klien kita akhirnya mengajukan perceraian karena
tidak seperti yang dia bayangkan gitu ya. Jadi memang perkara ini nih perkara yang ya karena kita bicarakan dua manusia yang tidak punya hubungan darah, yang hanya di apa namanya, kita itu dipersatukan gitu ya oleh Tuhan yang Maha Esa gitu ya. Kita membuat perjanjian bahwa kita akan saling melengkapi, saling apa, mencintai dan lain-lain gitu ya. Tapi kemudian harus berpisah karena beberapa hal gitu. Menarik sekali ya Bu pembahasan kita hari ini, karena pada dasarnya bahkan di Undang-Undang Dasar pun kita diatur bahwa kita boleh untuk mendirikan rumah tangga sendiri. Betul. Memiliki hak untuk hal itu. Tapi pada dasarnya juga manusia ini dinamis ya Bu. Berubah-berubah. People has changed. Kalau bahasa Inggrisnya seperti itu Bu. Dan juga tren-tren di Gen Z terutama Bu, menikah itu bukan lagi sebagai hal yang utama Bu. Kalau di tahun-tahun Vera masih milenial itu kan pernikahan kalau di 25, 26 itu adalah umur-umur yang sudah tua banget. Tapi kalau sekarang di atas 3 kayaknya ya. Atas 3, apalagi perempuan-perempuan yang sudah sadar akan pendidikan, lalu juga memiliki penghasilan, juga memiliki bagaimana culture itu sudah berubah, budaya yang ada di sekitar kita tuh udah berubah. Menikah bukan lagi sebuah tuntutan, tapi menikah adalah kesiapan dari diri kita, terutama perempuan. Dalam hal ini Bu, perlu kita juga ketahui bagaimana sih Bu peran serta korban, keluarga, terutama masyarakat di sekitar korban untuk upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga Bu. Karena seperti yang Ibu sampaikan sebelum-sebelumnya bahwa itu adalah masalah atau problem internal dari rumah tangga itu. Terutama di bagian pemerintah ya Bu, yang memang tadi Ibu sampaikan juga harus merevisi undang-undang yang ada. Menurut Ibu gimana Bu peran sertanya untuk menghadapi dan mencegah atau menghapus kekerasan dalam rumah tangga? Ya, jadi kalau kita bicara pencegahan gitu ya, apa yang perlu kita lakukan supaya generasi kita itu bukan generasi yang takut untuk berkomitmen gitu ya. Jadi yang pertama memang kita harus menyiapkan regulasi yang pas gitu ya untuk memberikan perlindungan. Kemudian kita sendiri itu sebenarnya jangan, kalau saya sih sulit ya, kita kalau saya sih inginnya kita tidak menempatkan posisi juga sebagai korban ya. Karena ya mohon maaf memang sebagian ada juga perempuan yang juga sebagai pelaku gitu ya. Nah, tapi memang dari awal kita tidak akan tempatkan kita sebagai korban, tapi bagaimana kemudian kita perempuan bisa berdaya, bisa meningkatkan pendidikan, bisa menghasilkan penghasilan sendiri gitu kan. Ya memang banyak hal ya, termasuk misalnya dari keluarga, bagaimana sih pemerintah itu juga ikut serta, masyarakat, dan sebenarnya pencegahan juga melalui kegiatan kita hari ini gitu ya. Melalui podcast ini juga kita juga memberikan sosialisasi ke masyarakat bagaimana sih sebenarnya KDRT itu gitu ya. Itu memberikan pemahaman ke para pembelajar hukum itu juga menjadi salah satu upaya untuk pencegahan gitu ya. Betul. Kita melaksanakan kegiatan ini juga sebagai salah satu bentuk sosialisasi ke mereka. Jadi ya kalau saya bilang sih sebenarnya ya memang ini ketakutan kita ya, anak-anak generasi sekarang itu udahlah nikah nanti aja, karena memang seperti tadi yang saya sampaikan, pendekatan kita itu bukan hanya pendekatan secara hukum tapi juga agama gitu ya, hal-hal yang norma kemasyarakatan gitu. Itu bagaimana kemudian kita membangun ini adalah, dan itu butuh support dari keluarga. Ya, saat kemudian ini orang terlalu mandiri ya, kalau sudah terlalu mandiri itu repot, dia akan memutuskan aku mau ngapain, ini suka-suka aku gitu. Aku udah punya penghasilan, udah ini. Ya kalau memang sekarang belum siap ya udah nanti aja gitu. Nah, tapi kan sekarang kadang-kadang yang jadi masalah juga tolak ukur. Ini perempuan zaman sekarang yang udah mandiri, penghasilan sekian, udah nggak perlu laki-laki gitu ya. Ini yang seperti apa yang mereka mau gitu kan. Nah, tapi memang ya minimal kita itu sudah siap gitu ya. Karena ya kalau kadang-kadang ada yang bilang suami itu kan titipan ya. Kalau nggak diambil mantan ya diambil ilahi ya. Jadi kita perlu siap gitu kan. Kita perlu siap. Jadi kapanpun, kondisi apapun, kita tuh harus jadi perempuan yang kuat menurut saya. Jadi ya memang itu nggak gampang. Tapi kadang-kadang ya kalau kita ini kan mungkin beda ya, kalau laki-laki tadi punya masalah dia diam.
Ya dia akhirnya memilih silent treatment gitu. Kalau perempuan apa sih yang bisa kita lakukan gitu kan, supaya minimal kita bisa refresh lah diri kita. Boleh kok nangis gitu kan. Kalau kita sedang banyak penuh banget, nggak usah selalu merasa dilihat kuat ya. Mungkin di satu waktu kita juga butuh menumpahkan kekesalan, mungkin sedih dan lain sebagainya. Tumpahkan, karena setelah menangis kita akan jadi orang yang lebih kuat gitu. Lebih lega ya, Bu ya. Iya, lebih lega. Jadi memang banyak hal ya kalau kita bicara penegakan, apakah udah efektif atau belum ya. Paling tidak sekarang tuh upaya penegakan hukum tuh ada ya, karena memang regulasi sekarang itu ya restoratif justice gitu, mengutamakan itu. Artinya sebenarnya nggak ada masalah, tapi memang masyarakat yang memang perlu terus diedukasi. Gitu. Terutama dalam pendidikan ya, Bu. Betul. Semua itu berawal dari pendidikan. Betul. Baik Ibu, mohon izin Ibu, kalau kita lihat dari pembicaraan kita dari awal sampai akhir, beberapa hal yang Vera kutip itu sebenarnya generasi yang ada itu tidak perlu takut untuk berkomitmen. Betul. Tapi harusnya mempersiapkan diri lebih matang, lalu melihat calonnya seperti apa dari karakternya, dan juga harus mengetahui bahwa kita memiliki undang-undang atau regulasi yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri, Bu. Dan juga banyak sekali lembaga-lembaga, terutama kalau kita ada LKBH, Fakultas Hukum Universitas Mula Warman ya, Bu ya, yang dapat mendampingi, Bu ya. Jika teman-teman di luar sana membutuhkan bantuan, membutuhkan konsultasi ataupun pendampingan, Bu ya. Dan dalam hal ini juga perempuan harus bisa berdaya, berpendidikan, dan mandiri secara ekonomi. Kalau untuk melihat ke depannya, Bu, apakah dari sisi Ibu sebagai dosen Fakultas Hukum dan juga seorang perempuan melihat ke depannya, apakah perempuan-perempuan terutama di Indonesia akan lebih tangguh ke depannya, terutama ketika kita sedang melakukan sosialisasi melalui podcast seperti ini, Bu? Ya, kalau kita lihat perempuan ke depan itu akan seperti apa gitu ya, apakah mereka, ya menurut saya harus gitu. Perempuan ke depan itu harus menjadi perempuan yang tangguh gitu ya, yang kuat gitu. Artinya ya kita memang kita ya kadang-kadang gini, kita tuh kalau mau bicara, oke lah, kalau tadi saya sampaikan ya suami itu titipan ya. Sebenarnya ini sebagai salah satu pernyataan yang membuat kita itu harus ingat terus gitu. Bagaimana kemudian hubungan itu terus harus kita jaga. Jangan yang kemudian oke lah, ini kita udah ada masalah, udah yuk kita pisah apa gitu. Tapi bagaimana cara memupuk itu? Bagaimana sih caranya menyelesaikan masalah? Bagaimana sih kalau kita dalam rumah tangga itu kan kita perlu ada problem solving ya. Nah ini sebenarnya yang baik istri maupun suami itu rasa-rasanya juga perlu paham itu ya. Bagaimana sih caranya memahami perempuan, bagaimana caranya memahami laki-laki. Oh laki-laki itu seperti ini, oh perempuan itu seperti ini, oh suamiku tuh sukanya ini, istriku sukanya ini. Nah memang dalam pernikahan yang saya khawatirkan tuh gini, generasi sekarang itu karena mereka sudah banyak tahu gitu ya, mereka melihat, kayaknya ini, akhirnya cepat menyimpulkan. Betul. Nah cepat menyimpulkan akhirnya membuat keputusan yang salah. Nah sedangkan di dalam rumah tangga itu kita perlu waktu penyesuaian gitu kan, kemudian kita saling belajar, kamu sukanya apa, tidaknya apa, terus bagaimana cara kita menyelesaikan masalah pun beda-beda. Mungkin kita perempuan maunya hari ini selesai, tapi kalau laki-laki perlu waktu. Nah kita juga harus paham. Jadi memang untuk menghindari KDRT, untuk supaya generasi ke depan juga siap gitu ya. Artinya kan anak-anak sekarang udah teknologi apa segala macamnya, mereka udah dibekali, karena memang supaya bisa lebih aman, merasa nyaman, dia juga harus paham bahwa ada pemahaman hukumnya, juga harus tahu minimal aturan yang ada, oh ternyata ada ya aturannya. Atau minimal mereka tahu, oh ternyata di Fakultas Hukum itu ada lembaga bantuan hukum yang kalau memang ada masalah kita bisa sharing ke sana gitu. Ya artinya ya kita terbuka gitu ya, kalau mau konsultasi saja juga boleh. Artinya kita tidak ada menginginkan sebuah rumah tangga itu harus berpisah. Kalau memang bisa diperbaiki, ya kita juga dengan senang hati gitu. Kita bahagia karena kita juga punya klien yang akhirnya happy ending. Yang tadinya punya masalah, terus akhirnya memilih untuk rujuk, itu ada. Jadi memang
semua masalah itu yang diawali dari KDRT dengan berbagai macam bentuknya, kemudian regulasi yang ada dianggap misalnya kita anggap sebagai regulasi yang mungkin perlu direvisi gitu ya. Dengan banyaknya persiapan itu saya rasa mudah-mudahan ya, semoga ya generasi ke depan atau perempuan masa kini ya, generasi Gen Z zaman sekarang yang sudah mulai menyiapkan masa depan itu sudah lebih siap gitu ya. Jangan sampai menjadi korban KDRT karena dengan beberapa faktor tadi yang kita sudah sebutin gitu ya. Mudah-mudahan mereka sudah lebih siap dan tidak memposisikan diri sebagai korban ataupun pelaku gitu ya. Jadi kita memang saling jaga, saling sayang gitu ya, saling memperhatikan, saling menghargai, menghormati. Yang sebenarnya itu basic ya, tapi kadang-kadang kita suka lupa kalau sudah bicara penghasilan, aku siapa, kamu siapa, itu kadang-kadang suka lupa. Benar, Ibu. Baik Ibu, luar biasa sekali pembicaraan kita hari ini Bu ya. Alhamdulillah. Terus juga membuka kembali pikiran Vera, walaupun Vera juga seorang perempuan, masih muda, tapi melihat pandangan-pandangan baru yang Ibu sampaikan, oh berarti seperti ini, harus menjajaki dari pendidikan, budaya juga, lalu juga mandiri secara ekonomi. Bu, mohon izin, mungkin ada closing statement untuk pembelajar hukum kita, Bu. Oke, para pembelajar hukum ya, ini sebenarnya baik perempuan maupun laki-laki ya, karena memang isu kita hari ini adalah terkait dengan Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Saya berharap semua perempuan di sana, para pembelajar hukum yang ada di rumah mungkin saat ini, baik yang mungkin di jalan, yang saat ini mungkin sedang nonton podcast kita hari ini gitu ya. Semoga ke depan para perempuan berani speak up gitu ya, karena itu yang paling kita harapkan. Jangan lagi merasa ini adalah masalahmu sendiri, tapi sharing dengan orang lain, karena saat kamu merasa ini adalah masalahmu sendiri, maka kita tidak bisa memberikan solusi, dan yang kita khawatirkan para pembelajar hukum di sana malah akan menjadi korban KDRT gitu ya. Dan saya berharap ke depan para generasi muda, perempuan yang luar biasa, yang sudah mandiri, tetap ya kita sebagai perempuan juga perlu ingat bahwa kita punya pasangan yang perlu kita hormati, kita hargai, karena dengan rasa saling sayang, saling menghargai, menghormati, mudah-mudahan itu sebagai salah satu wujud kita untuk menghindari rumah tangga kita itu dari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Mungkin begitu Mbak Vera. Baik, terima kasih banyak Ibu Agustinawati SHMH sudah memberikan pengetahuan yang luar biasa pada hari ini. Baik, untuk pembelajar hukum, sekian podcast Lamin Ilmu pada hari ini. Semoga yang kami sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.